di rumah mereka masing-masing, bahkan dalam perjalanan ke tempat ini. Biar berkat Allah turun di atas kami semua, melindungi kami, memberkati orang di sekitar kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Percaya sama-sama kita katakan amin. Salam. Salam. Ya. Kita sama-sama berdiri dan kita nyanyikan pujian lewati siang dan malam. Lewati siang dan malam.
surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Sore hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Engkau sudah memberkati kami, menolong, melindungi, bahkan menyertai kami. Saat ini kami umat-Mu, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami, memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Hamba menyampaikan firman yang mengurapi status bahkan umat-Mu yang hadir, bahkan umat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan juga jamah dan Tuhan memberkati mereka melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Kami semua dikuatkan, dipulihkan, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Berdoa Allah Roh Kudus sambil alih seluruh tempat ini, maka hidup kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa di tempat ini untuk kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan judul renungan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini, yaitu kebaikan Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita di sore hari ini itu tentang kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, khotbah ini bertujuan untuk menolong kita mengenal karakter Allah yang sebenarnya. Ya, khotbah ini bertujuan menolong kita untuk mengenal karakter Allah yang sebenarnya. Nah, sebab kualitas hubungan kita dengan Allah itu sangat bergantung dari pengenalan kita akan sifat dan karakter Allah. Ya. Contoh, seorang anak tahu betul dengan karakter ayahnya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa menjalani hubungan yang baik dengan ayahnya. Ini kalau seorang anak. Nah, contoh kalau seorang ayah, dia memiliki sifat yang tidak baik, tentu anaknya juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Ya. Jadi kita sebagai seorang ayah, kita memiliki sikap dan karakter yang baik. Kalau kita memiliki sifat dan karakter yang baik, tentu anak kita akan memiliki hubungan yang baik dengan kita. Amin. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat bergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat bergantung dari pengenalan kita akan Tuhan. Terkadang orang memandang Allah itu sebagai seorang yang kejam. Ini kadang-kadang orang memandang Allah ya sebagai seorang yang kejam atau pemarah atau penghukum. Tetapi sebenarnya Allah bukan Allah yang kejam. Allah kita bukan Allah yang kejam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah kita, Dia adalah Allah yang sangat baik. Amin. Allah kita adalah Allah yang sangat baik dan penuh dengan kasih. Itu Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Saudara, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan, ya. Kita melihat tentang kebaikan Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama, kita melihat bahwa kebaikan Allah itu ditunjukkan melalui ciptaannya. Itu bagian yang pertama. Kebaikan Tuhan itu dilihat dari kebaikan Tuhan ditunjukkan melalui ciptaannya. Ya. Kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 di sana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu sangat baik adanya. Amin. Nah, itu kita melihat bahwa itu kebaikan Tuhan ditunjukkan melalui ciptaannya. Karena Dia menciptakan semua itu dengan sangat baik adanya. Ya. Nah, bahkan dia menciptakan manusia itu dengan sangat baik. Ya. Bahkan hampir mirip serupa dengan gambarnya. Nah, ini sudah. Bahkan hampir mirip serupa dengan Dia. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-27 di sana Allah mengatakan bahwa berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambarku dan gambar kita. Nah, saudara, mari kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupa, menurut gambar Allah ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa
Itulah kita melihat bahwa kebaikan Allah ditunjukkan melalui ciptaannya. Dia menciptakan semua itu baik adanya. Amin. Semua diciptakan Allah itu baik. Bahkan dia menciptakan manusia, ya, itu hampir serupa dengan Allah. Ya kan? Itu manusia pertama Adam dengan Hawa. Ciptakan Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Ya. Jadi kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang pemarah, ya, bukan Allah yang penghukum. Tetapi Allah kita adalah Allah yang baik. Dia begitu mengasihi kita. Dia adalah salah seorang Bapa yang baik. Dia begitu mengasihi saya, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Allah yang kejam. Dia bukan Allah yang pemarah. Bukan Allah yang penghukum. Tapi dia adalah Allah yang baik. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita melihat bagian yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Kebaikan Allah kita melihat itu kan melalui karyanya. Tadi melalui ciptaannya yang pertama. Sekarang bagian yang kedua adalah karyanya. Dia menunjukkan kebaikannya dengan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dia Allah menunjukkan kebaikannya dengan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kita melihat dalam Roma pasal 8 ayat 28. Di sini kita melihat bahwa dia menunjukkan kebaikannya dengan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa dia menunjukkan kebaikan dengan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia Allah yang memberkati saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dia Allah yang memberkati kita. Itu Allah kita. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di bumi ini. Amin. Kalau seorang ahli jam, dia membuat jam, dia membiarkan bumi ini menjalankan jam itu sendiri. Dia tidak peduli mau rusak, terserah. Itu ahli pembuat jam, dia tidak peduli. Beda dengan Allah. Allah menciptakan kita, dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dia selalu ada bersama kita. Dia selalu berjalan bersama saya, Bapak Ibu Saudara. Dia begitu mempedulikan kita, memperhatikan kehidupan kita. Itu Allah. Ya. Nah, makanya dia Allah yang baik bagi kita. Dia Allah yang memberkati kita. Bahkan kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan, perlakuan yang tidak benar, bahkan kerugian-kerugian itu, bahkan Allah menjadi suatu kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah yang memberkati kita. Bahkan kesulitan-kesulitan, kegagalan-kegagalan, perlakuan yang tidak benar, kerugian-kerugian diubahkan olehnya menjadi suatu kebaikan. Ya. Contoh kita melihat hal ini seperti yang dialami oleh Yusuf. Nah, kita tahu kisah tentang Yusuf. Yusuf bagaimana diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Amin. Yusuf diperlakukan tidak adil. Dia dibuang ke dalam sumur. Setelah itu dia dijual. Saudara ini, mereka memperlakukan saudara-saudaranya, memperlakukan Yusuf tidak adil. Pasti kalau kita sebagai manusia diperlakukan seperti itu, pasti kita akan marah dan kita akan benci saudara-saudaranya. Amin. Tetapi kita belajar dari Yusuf, sekalipun dia tidak diperlakukan tidak adil, kita melihat, ya, dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Waktu pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudara ini, pertemuan yang menyulitkan saudara-saudaranya. Tetapi kita melihat Yusuf menghiburkan mereka dengan kata ini, saudara, dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Ini kita melihat bahwa Yusuf menghiburkan mereka dengan kata-kata ini, sekalipun mereka memperlakukan Yusuf tidak adil. Ya, Yusuf mengalami kerugian, istilahnya di sini Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi kita melihat bahwa Yusuf, ya, Yusuf menghibur saudara-saudaranya dengan kata-kata di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya
untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang saudara-saudaranya mereka reka yang jahat kepada Yusuf, tetapi Allah selalu mereka reka yang kebaikan. Dari sini Allah mereka reka untuk kebaikan. Nah, makanya tadi saya katakan, sekalipun bahkan kesulitan-kesulitan, kegagalan perlakukan yang tidak benar, kerugian-kerugian itu bisa diubahkan Allah menjadi suatu kebaikan. Ini contoh Yusuf. Sekalipun saudara-saudara memperlakukan dia tidak adil, tetapi kita melihat Allah mengubah itu menjadi suatu kebaikan. Dia bisa menolong saudara-saudaranya dari kelaparan saudara di Mesir pada zaman itu. Allah sudah mengutus dia lebih dulu daripada saudara-saudaranya untuk menolong saudara-saudaranya. Sekalipun memang awal kita melihat Yusuf diperlakukan tidak adil, dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual ke Mesir. Ini kan tidak adil kan? Pasti dia membenci, tapi dia tidak seperti itu saudara. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Kita belajar, sekalipun orang memperlakukan kita tidak adil, tapi kita belajar untuk bisa mengasihi. Amin. Jangan kita membenci atau menendam orang-orang, tapi kita belajar untuk bisa mengasihi, bisa mengampuni. Kita mau belajar dari Yusuf, dia berani mengampuni, mau mengampuni saudara-saudara. Dia mau mengasihi saudara-saudara sekalipun mereka yang jahat kepada dia. Tapi dia tetap mempunyai kasih kepada saudara-saudara. Dia menghibur saudara-saudara dengan ayat yang ke-50 ini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk mendatangkan kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang jahat, ya. Dia bukan Tuhan yang pemarah, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Dia bisa mengubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik, saudara. Itu Tuhan. Dia Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan sebab itu, saudara. Dia begitu Allah yang baik bagi kita. Ya, dia mengubah kesusahan kita bisa menjadi kebaikan. Sebab apa? Sebab dia baik. Dia bisa mengubah kesusahan itu menjadi kebaikan karena Tuhan itu baik. Mungkin saat ini kita mungkin mengalami kesusahan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi saat ini, ya. Dengan adanya COVID ini kan membuat orang banyak yang susah, ya. Jadi tapi kalau kita tidak usah takut, anak Tuhan tidak usah perlu takut, karena Tuhan bisa mengubah kesukaran itu menjadi satu kebaikan. Karena Dia baik bagi kita. Dia begitu memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia Bapa yang baik. Dia begitu peduli dengan kita. Kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anak, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Dia akan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi kita. Tidak mungkin Tinus punya anak kalau minta batu, Tinus tidak mungkin kasih dia minta roti, tidak mungkin Tinus kasih batu kan? Nggak mungkin kan? Yeah. Kalau anak Tinus, Pak Tinus minta anaknya minta roti, tidak mungkin Bapak Tinus kasih batu. Iya kan? Yeah. Atau anaknya Mama Intan, ya, Ibu Dina, kalau Intan minta ikan, tidak mungkin Ibu Nina kasih kalajengking kan? Pasti berikan yang terbaik bagi anak. Apalagi Bapak kita di surga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Kita lebih berharga daripada burung pipit itu, saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Dia begitu memperhatikan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kesukaran apapun, kesulitan apapun. Dia ada bersama dengan kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik bagi kita semua. Bagian yang ketiga. Nah, kita melihat bahwa Dia menunjukkan kebaikannya, ya, melalui kasih-Nya. Ya, tadi pertama melalui ciptaannya, kedua melalui karyanya, ketiga melalui kasih-Nya.
Ini dia menunjukkan kebaikannya melalui kasihnya, itu Allah kita. Dia memberikan dirinya untuk mengampuni dosa kita. Dia memberikan dirinya untuk mengampuni dosa kita. Yohanes 3:16 mengatakan, Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini Allah menunjukkan kebaikannya bagi kita melalui kasihnya, yang memberikan, dia mengampuni segala dosa kita. Allah mengampuni segala dosa kita. Pengorbanannya sampai mati di salib adalah pengorbanan sekali untuk semua dan sekali untuk selamanya. Nah, ini saudara Bapak Ibu, ini Allah menunjukkan kebaikan melalui kasihnya bagi kita. Ya, dia memberikan dirinya untuk mengampuni dosa kita, itu Allah. Yohanes 3:16 tadi mengatakan seperti itu. Jadi pengorbanannya sampai mati di kayu salib adalah pengorbanan sekali untuk semua dan sekali untuk selamanya. Artinya apabila kita masih mengalami kehilapan, kita berbuat dosa, waktu kita datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, ini sudah. Kita datang kepada Tuhan karena kita masih mengalami kehilapan dan kita berbuat dosa. Ya kan, kita sering masih berbuat kesalahan kan? Karena kita belum sempurna, ya kan? Kita ini masih berbuat kesalahan. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan menolak kita. Kita datang berdoa minta pengampunan, pasti Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan tadi firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini saudara, kita melihat dalam 1 Yohanes pasal 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, jadi kalau kita berbuat dosa, kita datang kepada Dia, ya, kita mengaku dosa kita, ya, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa kita. Tuhan itu setia dan adil, saudara. Kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni segala dosa-dosa saya dan ibu saudara. Ya, istilah lain yang menunjukkan kebaikannya adalah Dia telah melupakan segala dosa kita. Itu kita lihat di dalam Yesaya 43:25. Dia telah melupakan segala dosa kita. Berikut, Dia memutihkan dosa kita seperti salju. Itu di dalam Yesaya pasal 1:18. Membuang dosa kita, ya. Mazmur 103 ayat 12. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia tidak mungkin menolak kita. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, ya. Jadi kalau kita berbuat salah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu malu, tidak perlu takut. Amin. Kita datang kepada Tuhan, Dia Bapa yang baik bagi kita. Kita datang mengaku kesalahan kita, dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. Nah, ingat, Dia telah melupakan segala dosa kita, memutihkan dosa kita seperti salju. Dia akan membuang sejauh timur dan barat, dan telah membuang dosa-dosa saya seperti itu. Itu Dia Allah yang Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih. Dia begitu mengasihi saya, Bapak Ibu saudara. Lalu bagian yang terakhir, bagian yang keempat, di sini kita melihat bahwa Tuhan, Dia menunjukkan kebaikannya melalui kemurahan hati dan belas kasih. Tuhan menunjukkan kemurahan hati. Kita melihat bahwa Tuhan menunjukkan kebaikannya dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Tuhan sangat murah hati. Dia sangat murah hati, menjadi sangat tersentuh jika seseorang bertobat dan menyelesaikan perbuatan, menyesal perbuatannya. Ini Tuhan, ya. Dia menjadi sangat murah hati, ya, tersentuh hati jika seseorang mau bertobat dan menyesali perbuatannya. Kita melihat di dalam Alkitab ada banyak sekali orang-orang yang melakukan pelanggaran, kemudian mereka menyesali perbuatannya, lalu Tuhan menunjukkan kebaikannya.
kita melihat contoh Daud. Di dalam Alkitab, Daud melakukan perbuatan yang jahat sekali kalau kita melihat. Daud melakukan perbuatan yang begitu jahat. Ya, dia membunuh Uria, ya, agar mendapatkan Batseba. Ya. Pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat dan menyesal. Apa reaksi Tuhan atas respon Daud ini, saudara? Atas pertobatan Daud, Apa reaksi Tuhan atas pertobatan Daud ini, saudara? Kalau kita melihat dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Ya. Samuel 12 ayat 7 sampai 13. Kemudian berkata Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah ya, saya baca saja, ada kurang terang, sorry, maaf ya. Ya, 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 13. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjawab, bukan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Nah, saudara Bapak Ibu yang kekasih, inilah kita melihat ketika Daud menyesal perbuatannya, Tuhan langsung mengampuni Daud. Ketika Daud menyesal perbuatannya, ya, waktu Nabi Nathan datang memberitahukan firman Tuhan kepadanya, ya, ketika dia mengambil istri Uria, ya, Batseba ini menjadi istrinya, dan bahkan Uria dibunuh. Ya, kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, ketika Daud menyesal perbuatannya, Tuhan langsung mengampuni dosa Daud. Bahkan kita melihat di dalam Raja Ahab pun, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 29 di sana, Raja Ahab ini merupakan raja yang jahat. Ya, raja yang jahat, saudara. Karena dia mau ingin mengambil
kebun anggur dari Nabot. Nah, kemudian istrinya itu mencari jalan agar Ahab bisa memperoleh kebun anggur Nabot itu dengan cara membunuh Nabot. Setelah Nabot terbunuh, datanglah Nabi Elia menegur Ahab dan memberitahukan kepadanya firman Tuhan. Nah, kita melihat waktu Elia datang memberitahukan firman Tuhan kepada Ahab ini, akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sadar dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga malapetaka tidak menimpa Ahab. Dia sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini Ahab sudah. Dia membunuh Nabot dan mengambil kebun anggur. Ini sesuatu yang tidak baik, yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan dilakukan oleh Ahab. Daud pun melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tetapi waktu mereka datang di hadapan Tuhan, meminta pengampunan, merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, berpuasa di hadapan Tuhan dan berkabung, Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Malapetaka tidak menimpa mereka. Jadi kalau kita pun melakukan kesalahan dosa, mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Amin. Karena Allah kita, Dia memiliki kemurahan hati dan belas kasih. Dia yang dapat mengampuni segala dosa-dosa. Hatinya mudah tersentuh jika seseorang datang yang bertobat. Kita melihat bahwa hati Allah itu mudah tersentuh jika kita mau datang bertobat di hadapan Tuhan. Di hadapan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebagai seorang Tuhan, mari firman Tuhan di sore hari ini. Kalau kita melakukan kesalahan, saudara bisa sembunyi dari hadapan manusia, tapi kita tidak bisa sembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan melihat apa yang kita buat sama kita di bumi. Dan kalau kita melakukan kesalahan, mari kita datang minta ampun ya Tuhan. Dia adalah Allah yang mudah, hatinya mudah tersentuh jika seseorang ingin bertobat. Belajar contoh dari Daud, Raja Allah. Mereka mengaku kesalahan mereka di hadapan Tuhan, dan Tuhan telah mengampuni dosa-dosa. Nah, saudara, Allah kita Allah yang baik. Amin. Dia bukan Allah yang jahat, bukan Allah yang pemarah, ya, tapi Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan kita, saudara. Dia begitu peduli dengan kita. Amin. Yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi mari kita tetap setia melayani ikuti Tuhan. Kita perlu takut, ya, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang sulit, kita perlu takut. Bekerja, tugas kita bekerja, tugas Tuhan yang memberkati, kita bekerja dengan benar. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang baik, yang begitu mengasihi kami. Engkau tolong kami Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, umat-Mu ada di hadapan-Mu, bahkan di rumah masing-masing saat ini. Tuhan sendiri menjamah dan Tuhan mulai memberkati mereka dalam setiap pekerjaan dalam usaha mereka. Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap mau berharap kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Engkau Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Engkau akan menolong kami Tuhan Yesus. Dia menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan di sore hari ini. Ya Tuhan, terus bekerja dalam kehidupan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Dengan kami sukacita sejahtera di sore hari ini. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan dalam minggu ini, apapun yang mereka kerjakan, Engkau berkati, Engkau berhasil. Terima kasih Tuhan. Baik umat Tuhan yang ada di kota Bima, yang ada di luar kota, baik di Surabaya, di Mataram, Tuhan berkati mereka semua di sore hari ini. Berkat Tuhan ada di atas kehidupan keluarga pribadi. Terima kasih perlindungan di atas anak-anak dan umat-Mu yang ada di Surabaya. Engkau pelihara mereka, Engkau lindungi, jaga pelihara mereka, dan mereka dalam memiliki kepunyaan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sudah mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan tanamkan firman dalam setiap hati kami. Maka Engkau menjadi pendengar, tapi kamu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan menutup
kepada kita di sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari kita datang kita lakukan, kita menerima berkat di sore hari ini. Bapa di surga, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah, Engkau memperluaskan pekerjaan kami dan pelayanan kami. Engkau akan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau Bapa yang baik. Engkau melindungi kami umat-Mu, jaga dan pelihara mereka dalam minggu ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Tolong kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dan sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan sampai kali kedua. Yang percaya berkata, Amin. Shalom. Shalom.